siswa-siswi kelas 7. Kita masuk ke bab 5, perbandingan, part 1, bersama Bu Lia. Pengertian perbandingan adalah membandingkan suatu nilai terhadap nilai yang lainnya dengan besaran sejenis atau sama dan dinyatakan ke bentuk yang paling sederhana. Jika kamu bertemu dengan soal yang angkanya masih bisa disederhanakan, jangan lupa disederhanakan dulu. Cara menyatakan perbandingannya, pertama, pecahan, seperti biasa, A per B. Cara yang kedua, dua bilangan yang dipisah oleh titik 2, ditulisnya A titik 2B, ini dibacanya A banding B. Lalu syarat membandingkan, pertama, besaran dan satuannya harus sama. Jadi harus disamakan dulu semuanya, lalu buat ke bentuk atau angka yang paling sederhana. Jadi harus sampai tidak bisa dibagi atau tidak bisa disederhanakan. Contoh yang pertama, dari 150 siswa diwawancarai, terdapat 100 siswa memilih membaca berita melalui media online dan 50 siswa memilih media cetak. Tuliskan perbandingannya. Sekarang kita analisis dulu. Yang dibandingkan itu apa? Yaitu media online dan media cetak. Ada berapa siswanya, ya kan? Kita tulis dulu media online dan media cetak. Oke, cara membandingkan tadi bisa dengan pecahan, yaitu yang ada media online, tulis saja online, kita tulis online dan cetak ya. Online per cetak, ya kan? Kalau pecahan berarti menggunakan per. Nah, online ada berapa siswa? 100 siswa. Lalu media cetak ada 50. 100 per 50, ini bisa disederhanakan. Gimana caranya? Pertama, kita bagi dulu dengan 10. Masih ada 10 per 5. Masih bisa disederhanakan lagi kan? Yaitu dibagi 5 dan dibagi 5. Jadi penyebut dan pembilang harus sama pembaginya. 10 bagi 5 itu 2, 5 bagi 5 itu 1. Pecahannya 2 per 1. Atau cara yang kedua itu dengan titik 2. Titik 2 berarti online, titik 2, online, titik 2 cetak. Berapa? 2 banding 1. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, berarti jawabannya segini. Kalau yang pecahan 2 per 1 yang menggunakan titik 2, 2 banding 1. Contoh nomor 2, yaitu Ita dan Doni teman sekelas. Rumah Ita berjarak 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingannya? Oke, kita lihat di sini, kita analisis. Dari soal cerita ini berarti perbandingannya itu tentang rumah Ita dan rumah Doni, jaraknya dari rumah ke sekolah. Rumah Ita jaraknya berapa? 500 meter. Berarti 500 meter banding rumah Doni 1,5 km. Nah, di sini ada yang berbeda, apa? Satuannya. Ada yang meter dan ada yang kilometer. Syarat untuk membandingkan yaitu satuan atau besarannya harus sama. Jadi kita samakan dulu. Kita lihat di sini. Ini kan ada yang koma. Kalau koma, kalian nanti bingung untuk membaginya. Jadi kita buat kilometer ini menjadi meter. Gimana caranya? Kita menggunakan tangga satuan. Seperti di SD, kalian pasti masih ingat. 1,5 km kita ubah ke meter. Dari kilometer ke meter itu turun 1, 2, 3. 3 anak tangga. Kalau 1 anak tangga dikali 10, kalau 3 berarti dikali dengan 1000. Berarti nolnya ada 3. Nah, 1,5 dikali 1000 berapa? Yaitu 1500. Oke? Berarti di sini 500 meter banding 1500 meter. Nah, satuannya sudah sama kan? Sama-sama meter. Baru bisa kita sederhanakan. Di sini nolnya 2, ini juga nolnya 2. Berarti 500 dibagi 100 itu 5 banding 1500 bagi 100 itu 15. 15 banding 5 banding 15, berarti masih bisa disederhanakan lagi kan ya? Kita bagi 5. 5 bagi 5, 1 banding 3. Oke, hasilnya 1 banding 3. Contoh yang ketiga. Jumlah kelereng Adi dan Budi 30 buah. Jika perbandingan kelereng Adi dan Budi 2 banding 3, maka jumlah kelereng masing-masing adalah... Nah, kita analisis dulu. Di soal itu diketahui jumlah kelereng. Jumlahnya ada 30 buah. Dan ada perbandingannya, kelereng Adi dan Budi. 2 ini punya si Adi, 3 ini punya si Budi. Jangan sampai terbalik untuk perbandingannya. Nah, yang ditanya kelereng masing-masing. Berarti kita disuruh mencari kelerengnya Adi. Kita hitung dulu kelereng Adi ada berapa. Nah, kita pakai rumus yang ibu katakan ini. Jadi nilai yang ditanya itu perbandingan yang ditanya per perbandingan diketahui dikali nilai yang diketahui. Oke, perbandingan yang ditanya, perbandingannya Adi berapa? Yaitu 2. Perbandingan diketahui. Nah, karena di soal ini tertulis kata jumlah, berarti perbandingannya kita tambahkan atau kita jumlahkan. 2 tambah 3 dikali nilai yang diketahui. Nilai yang diketahui berapa? Ada 30 butir atau ada 30 buah kelereng. 2 per 2 tambah 3, 5 dikali 30. 5 sama 30, sama-sama dibagi 5. 30 bagi 5, 6. Berarti 2 dikali 6 sama dengan 12. Ini kelereng Adi. Kelereng Budi yaitu
perbandingannya berapa kelereng budi? Yaitu 3 per sama. Penyebutnya berarti kita jumlahkan 2 tambah 3 dikali 30. Berarti 3 per 5 dikali 30. 30 bagi 5, 6. 6 kali 3 adalah 18. Berarti kelereng budi ada 18. Adi 12, budi 18. Oke, selanjutnya kita ke contoh 4, 5, 6. Tentukan nilai perbandingan yang paling sederhana. Nah, kalian disuruh menyederhanakan perbandingan yang sudah ada di sini. Ke nomor 4 dulu, 20 banding 40. Oke, kita sederhanakan, berarti kita bagi. Sama-sama kita bagi 10. 20 bagi 10, 2. 40 bagi 10, 4. Berarti 2 banding 4. Ini masih bisa disederhanakan. Kita sama-sama bagi 2. Berarti 1 banding 2. Selesai. Karena sudah tidak bisa dibagi lagi atau tidak bisa disederhanakan lagi. Ke contoh nomor 5. Kalau nomor 5, 100 banding 150. Oke, kita coret dulu nolnya atau dibagi 10. 100 bagi 10, 10. 150 bagi 10, 15. Nah, masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi 5. 10 bagi 5, 2. 15 bagi 5, 3. 2 banding 3. Ini sudah tidak bisa disederhanakan. Berarti perbandingannya paling sederhana adalah 2 banding 3. Kita ke soal nomor 6. Nah, di sini satuannya berbeda. Ada sentimeter dan meter. Nah, kalian harus menyamakan dulu. Mau kita rubah ke mana biar gampang menghitungnya? Ke sentimeter atau ke meter? Ayo. Kita buat dulu tanggal satuannya. Ibu buatnya di sini ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, biar gampang berarti kita rubah ke sentimeter. Nah, 40 meter ini kita rubah ke sentimeter, ya kan? Turun 2 anak tangga. 40 meter dikali berapa biar jadi sentimeter? Kalau 2 anak tangga berarti dikali 100. Berarti di sini 4000 cm. 100 cm-nya masih tetap. Sama-sama sentimeter, kita coret nolnya 2, di sini juga 2. Berarti 1 banding 40. Selesai.